Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Bergerak volatile namun lebih cenderung bergerak tipis ini, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua dan jelang penutupan perdagangan di hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Langsung saja kita sapa. Pak Kris, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Langsung saja, hari ini harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi Pak Kris. Tadi sempat ke 7.029, berbalik menguat ke 7.100, namun memasuki perdagangan di sesi kedua, range pergerakannya cukup sempit. Bergantian bergerak ke zona merah, kemudian kembali bergerak di zona hijau dengan penguatan hanya di 0,0 sekian persen. Pak Kris, analisis Anda? Ya, kalau kita perhatikan memang kemarin penurunan IHSG cukup dalam ya, sebanyak 1,17%. Dan tadi pagi kita melihat di pagi hari IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, tetapi memang ada area support ya, area support di area 7.025, 7.023, area-area itu menjadi area tahanan cukup kuat, mungkin area angka psikologis juga 7.000. Jadi ini yang membuat IHSG kembali mantul ya ke atas, dan sekarang kita melihat dari sesi 2 pergerakan tidak terlalu signifikan perubahannya. Terlihat mulai adanya ini ya, sellernya sudah mulai berkurang ya, sehingga kemungkinan besar IHSG kecenderungannya dapat kembali menguat. Baik, ada potensi ke 69 tidak, Pak Kris? Potensi ada, tapi kalau kita lihat dari pergerakannya beberapa hari ini, harusnya area 7.000 ini harusnya akan jadi area yang cukup kuat. Baik, asing tampaknya masih melakukan jualan tidak, Pak? Kalau kita perhatikan di hari kemarin, asing sendiri melakukan net sell ya, masih di area 300 miliar ya kemarin. Tetapi kalau diperhatikan hari ini, sepertinya jika pun ada, tidak akan terlalu signifikan harusnya. Baik, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Kris, bagaimana Anda melihat arah ke depannya, jangka pendek, jangka menengah, penantian beberapa data makroekonomi Amerika Serikat masih menjadi acuan sepertinya untuk melihat arah kebijakan suku bunga The Fed di Januari dan masih menantikan arah kebijakan Trump nantinya yang akan menjabat di Januari ini. Ya, kalau kita perhatikan mungkin yang terdekat The Fed ya, tanggal 29 Januari nanti. Nah, kalau dilihat dari konsensus para analis, kemungkinan besar The Fed belum akan menurunkan suku bunganya di Januari ini. Jadi, ya kemungkinan besar market akan cenderung volatil, kemungkinannya masih cenderung tertekan untuk dapat kembali menguat ke area 7.400, 7.500, mungkin agak sedikit susah. Tetapi ya, penurunannya sudah tidak terlalu dalam ya, maksimal mungkin area tahanan terakhir IHSG di 6.800 itu merupakan area yang cukup menarik untuk membeli saham-saham blue chip ya di harga yang murah. Baik, dari sisi pergerakan saham perbankan big cap hari ini tampaknya kembali menjadi pemberat, pelemahan berlanjut dari perdagangan hari sebelumnya. Mau tidak mau, meskipun perbankan big cap ini hampir tiap hari kita bahas ini, Pak Kris, karena kapitalisasinya besar dan menentukan arah dari indeks harga saham gabungan. Kita mau ke BBRI terlebih dahulu, Pak Kris. BBRI tampaknya fokus dari investor sepertinya. Karena sejauh ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Kasmudin dari Medan menanyakan saham BBRI arahnya akan kemana. Dan selanjutnya BBRI juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Saya akan coba cek terlebih dahulu, Pak Kris. Saya akan coba cek. Ini tampaknya dari Bapak Robertus ternyata. Tidak menyantumkan, tapi di ID WhatsApp-nya ada. BBRI sudah punya di 4275, Pak, nyangkut. Kemudian BBRI juga ditanyakan. Saya akan coba cek lagi ini. Selanjutnya Bapak Randi dari Medan menanyakan BBRI. Nyangkutnya lebih tinggi di 4.500. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI.
Oke, BBRI secara short term mungkin akan cenderung tertekan ya, masih cenderung tertekan kalau diperhatikan saya di IDX beberapa bulan terakhir ini saya selalu mengatakan kalau BBRI itu mungkin nilai terendahnya di area 3.800 Iya. ya. Jadi tetapi kalau kita buka jangka yang cukup panjang, sebenarnya area 4 ribuan awal ini kalaupun dibeli ya masih cukup menarik ya dengan memberikan dividen sekitar 7%-an. Menurut saya itu sudah cukup besar untuk sekelas Bank BRI. Jadi mungkin ya kalau memang mau di average down ketika nanti di bawah 4.000 itu merupakan area yang cukup menarik untuk BRI. Even kalaupun ditahan mungkin average di tadi tertinggi di 4.500, Iya. seharusnya nanti secara jangka panjang ya BRI akan kembali menguat kembali seperti itu. Baik, di antara keempat perbankan big cap BBRI, net sell asing paling besar sepertinya. Pak Kris, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Ya, kalau kita melihat biasanya kan market capital terbesar itu BCA ya, sedangkan BCA sendiri kalau kita perhatikan merupakan bank yang kinerjanya paling stabil. Nah, BRI sendiri kalau dilihat memang isunya secara jangka pendek kemarin seperti Presiden ingin menghapuskan hutang-hutang para petani seperti itu ya, itu juga membuat sebenarnya secara sentimen kurang baik bagi BRI dan dengan rupiah dan kinerja pelemahan data ekonomi yang ada di Indonesia dibandingkan dengan US, maka asing tentu akan menjual saham-saham yang mempunyai market kapitalisasi besar dan asingnya juga banyak di dalam situ, dan salah satunya ya BRI menjadi pilihan utama karena BCA secara kinerja mungkin masih cukup stabil ya. Baik, kita langsung saja ke BBCA Pak. Hari ini koreksinya cukup dalam dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya dan sudah berada di level 9.500-an untuk BBCA. Ya, BCA sendiri ya kalau kita lihat memang semua perbankan itu mengalami koreksi ya. Dengan kondisi seperti ini harusnya memang banking akan cenderung masih cenderung tertekan. Tetapi kalau BCA ya mungkin jika kita bandingkan dengan bank-bank lain mungkin turunnya ada yang sekitar 20, 30 bahkan 40%. BCA cenderung cukup rendah ya, penurunan dari high sampai sekarang masih sekitar 12%-an. Dan ya sebenarnya dengan tadi saya bilang dengan kinerja BCA saat ini harusnya memang BCA tidak akan terkoreksi cukup dalam ya, mungkin maksimal di area 20% ya. Baik, Bapak Indar dari Bali baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, punya BBCA di 9575. Loss-nya masih minim ini dibandingkan penutupan hari ini di 9525. Masih direkomendasikan hold, Pak? Balik lagi ya, tergantung dari time frame investasinya. Kalau memang secara jangka pendek ya mungkin bisa keluar terlebih dahulu karena mungkin koreksi dari perbankan ini masih dapat 1-2 bulan ke depan ya, tergantung dari data ekonominya kita juga. Tapi kalau memang untuk long term untuk ditahan ya mungkin secara jangka panjang nanti biasanya akan dapat kembali menguat kembali di atas 10.000. Justru ya sekarang area entry lalu nanti turun sekitar 5% atau 10% lagi bisa dicicil buy lagi gitu. Jadi bisa beli secara bertahap. Oke, dari perbankan big cap yang menjadi pemberat kita beralih ke saham selanjutnya yang kali ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga koreksi tidak terlalu dalam terjadi. Ada brand Pak, saham dari grup Prayogo Pangestu. Tadi pas update siang masih menguat di atas 6%, sekarang berada di penguatan di atas 7%. Sudah kembali jauh di atas level 10 ribuan ini. Dan brand juga tercatat sebagai market cap yang nilai kapitalisasinya paling besar saat ini ketika saham BBCA lebih cenderung tertekan. Analisis dan rekomendasi Anda untuk brand di tengah penguatan yang terjadi. Ya, kalau kita melihat ya tren dalam waktu 1 tahun belakangan 2024 sampai 2025 dengan kondisi ekonomi yang buruk ya, ini tentu kita harus melihat dari mana saham-saham yang mempunyai cash reserve paling besar secara grup atau secara konglomerasi mereka mempunyai uang yang atau ketahanan atau kinerja, atau bahkan kalau kita lihat seperti brand sendiri memang view-nya ke depan kan masih cukup menarik ya kalau dengan akuisisi energi terbarukan untuk brand nanti. Jadi emiten-emiten yang cenderung naik di tahun 2024 dan sekarang 2025 masih terus berlanjut itu cenderung emiten-emiten yang mempunyai basis konglomerasi yang cukup besar ya, sehingga dan mereka punya story dan punya plan ke depan akan seperti apa gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan ya brand saat ini masih cenderung menguat secara ISG yang terus cenderung turun dalam 1-2 bulan belakangan, brand justru mengalami kenaikan. Jadi memang
kalau memang tradingnya untuk jangka waktu 1 atau 2 bulan ini, ya better mencari ke emiten-emiten yang seperti ini ya. Oke, rekomendasi secara teknikal Pak, dengan penguatan yang terus berlanjut sudah menembus di atas 10.000 bahkan di 10.500-an hari ini. Ya, Brent secara teknikal ini ada gap yang mungkin akan di close besok ya di area 10.725. Hati-hati karena ini hari ini naik sekitar 7%. Biasanya Brent kalau ada kenaikan yang cukup signifikan, besoknya akan ada short up sekali, terus dia akan kembali ke area merahnya koreksi. Jadi mungkin bisa take profit dekat-dekat area 10.700 dengan nanti mungkin nampung lagi di area 10.400, 10.500. Baik, hari ini Brent menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika perbankan big cap justru menjadi pemberat. Ditutup di 10.550, menguat di 7,65%. Potensi ke all time high ke 11.000. Singkat saja Pak Kris. Kalau kita lihat dari sisi sekarang belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Jadi kalau 11.000 harusnya masih dapat terlihat tercapai. Baik, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu. Kita akan jeda kembali. Nanti kita akan coba lihat saham-saham yang direkomendasikan oleh analis. Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.